Di Indonesia, kita sering banget dengar kata-kata kerja keras sebagai kuda. Nah, kalau di Korea Selatan, ada juga nih ungkapan yang sama tapi lebih ekstrim lagi. Mereka bilang kerja keras sampai tewas, atau yang disebut gwarosa. Serem nggak tuh? Orang-orang di negara-negara Asia Timur emang dikenal sebagai pekerja keras. Dan Korea Selatan bisa dibilang ada di negara peringkat teratas. Negara gingseng ini negara maju dengan jam kerja terpanjang menurut data dari OECD. Di tahun 2021, warga Korea Selatan bekerja 1.915 jam dalam setahun. Jumlah jam ini ngelewatin rata-rata jam kerja anggota OECD lainnya, yaitu 1.716 jam dalam setahun. Kenapa orang Korea Selatan kerja keras sampai tewas begitu sih? Nah, ini ada beberapa alasan sejarah budaya kerja keras di sana. Di era 1980-an, ekonomi Korea Selatan tumbuh pesat dan ini jadi tekanan buat para pekerja di Korea Selatan. Nah, di era 1990-an mulai nih terjadi krisis keuangan Asia dan persaingan dalam dunia kerja semakin sengit. Akhirnya, makin memperkuat budaya gwarosa ini. Terus nih, di era 2000-an, jumlah kasus gwarosa yang dilaporin naik terus dan nunjukin kalau ini bisa jadi masalah yang serius. Sampai puncaknya di tahun 2017, ada 792 kasus gwarosa yang dilaporkan di Korea Selatan. Apa yang dilakukan pemerintah Korea? Karena kasus tersebut akhirnya di tahun 2018, pemerintah Korea Selatan bikin aturan baru buat jam kerja karyawan dibatasin jadi 52 jam seminggu dan lembur maksimal 12 jam seminggu saja. Tapi ternyata nggak ada dampak yang benar-benar kerasa. Tahu nggak kenapa? Yang pertama, aturannya nggak berlaku buat semua industri. Yang kedua, pengawasannya benar-benar sedikit banget. And the last one is, banyaknya perusahaan yang nekat ngelewatin aturan jam kerja ini. Waduh, bahaya juga nih. Akibatnya, karyawan pada ngerasa dipaksa buat lembur terus. Bener-bener bikin tertekan banget. That's why budaya gwarosa ini masih jadi permasalahan berat di Korea Selatan sampai sekarang. Menurut laporan OECD, 23 orang di setiap 100.000 penduduk di Korea Selatan melakukan bunuh diri. Yang 2 kali lipat dari rata-rata kasus bunuh diri di negara-negara OECD lainnya, yang cuma 11 dari setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan jenis kelamin, kejadian bunuh diri di Korea Selatan didominasi oleh laki-laki sebanyak 35,1 per 100.000 orang, sementara perempuan Korea Selatan yang melakukan bunuh diri mencapai 12,8 per 100.000 orang. Ngeri banget ya. Data dari OECD nunjukin kalau Korea Selatan punya tingkat bunuh diri yang tinggi. Dan isu gwarosa mungkin jadi salah satu faktor yang ikut andil dalam tingginya tingkat bunuh diri di negara tersebut. Dampak negatif dari gwarosa di Korea Selatan tuh bener-bener serius banget. Kebiasaan kerja keras yang berlebihan bikin banyak pekerja merasa capek, stres, bahkan sampai bunuh diri. Tahun 2017 aja udah ada 792 kasus gwarosa yang dilaporkan di Korea Selatan. Gara-gara jam kerja yang panjang dan hari kerja yang super sibuk, banyak pekerja jadi kesepian dan kehilangan teman-temannya. Buat para perempuan Korea, jam kerja yang panjang juga bisa nambahin masalah. Masalah gwarosa ini juga nyumbang ke peningkatan kasus bunuh diri di Korea Selatan. Apa ini bisa terjadi di Indonesia? Menurut gua, budaya gwarosa Korea Selatan mungkin sulit ya kalau terjadi di Indonesia. Walaupun kita di sini juga menghargai usaha keras, tapi gagasan gwarosa yang mendorong orang untuk kerja sampai tewas bisa nggak sesuai sama semangat hidup seimbang dan kerjasama di Indonesia. Bener nggak nih? Di sini lebih ke arah seimbang aja antara kerja dan kehidupan pribadi. Gotong royong, kebersamaan, dan suasana santai masih kerasa banget di kalangan anak muda Indonesia. Jadi kalau menurut gua, pendekatan kerja keras ala Korea Selatan atau gwarosa ini nggak sesuai sama vibe budaya kita yang bener-bener beda banget. Tapi inget sih, kalau lo sadar kalau pengaruh globalisasi sama teknologi itu bisa bikin perubahan nilai-nilai di masyarakat. Meskipun kayak gitu, perubahan ini tetap bakal disesuaikan lagi sama keadaan dan nilai-nilai yang emang udah tertanam di Indonesia. Pembahasan masalah gwarosa ini bikin gue mikir kalau seandainya terjadi di Indonesia gimana ya? Nah, gue rasa kita harus belajar dari pengalaman mereka. Guys, jangan sampai budaya kerja keras ini jadi merajalela. Kita perlu punya aturan yang benar-benar ditegakkan dan juga perusahaan harus lebih menaati peraturan lagi buat ngawasin jam kerja karyawannya. Gak cuma itu, sebagai karyawan, lo juga harus tahu batas diri lo sendiri. Kayak apa? Jangan sampai karena terlalu fokus kerja, lo sampai lupa sama kesehatan mental dan fisik lo sendiri. Lo juga sebagai karyawan butuh istirahat dan waktu buat keluarga, teman, bahkan diri lo sendiri. Intinya, jangan sampai budaya gwarosa kayak di Korea Selatan ini jadi kebiasaan. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi itu penting banget. So, mari kita belajar dari situ dan jaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Nah, guys, kalau kalian gimana sih cara ngatasin stres kerja biar tetap waras? Yuk, share pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan isu-isu penting yang lagi terjadi sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya ya.